Ya, TNI memastikan akan segera menggelar ekspos perkara bersama Polda Metro Jaya terkait penetapan status tersangka Kopda FH dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Bank BUMN. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Zulfakar Aidil dan juru kamera Rahmat Aminuddin. Selamat siang Zulfakar. Ya Zulfakar, ini sudah sejauh mana konstruksi hukum yang sedang dibangun polisi untuk mengungkap kasus penculikan yang disertai pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN ini dari pantauan Anda? Silakan. Selamat siang Rolando dan juga pemirsa Berita Satu. Konstruksi hukum dari kasus penculikan berujung pembunuhan Kepala Bank Plat Merah di Cempaka Putih ini semakin terbentuk setelah informasi yang kami terima dari Polda Metro Jaya bahwa pada saat ini telah ada 15 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dari kasus ini, Rolando dan juga pemirsa Berita Satu. Ke-15 orang ini telah didalami oleh penyidik Polda Metro Jaya dan mereka memiliki peran-peran masing-masing begitu. Ada 4 klaster yang telah ditetapkan ataupun dibagi menjadi 4 klaster dari 15 orang ini, misalnya dari aktor intelektual, lalu juga siapa yang melakukan penculikan, siapa yang telah melakukan penganiayaan berujung pembunuhan ini tengah masih didalami oleh para penyidik Polda Metro Jaya dari 15 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka begitu. Adapun juga pendalaman terkait dengan keterlibatan oknum TNI ini juga didalami, dan selain itu informasi yang kami himpun juga bahwa sebelumnya Kapuspen TNI Brigjen Freddy Adriansa membenarkan bahwa ada salah satu oknum TNI yang terlibat dalam kasus penculikan berujung pembunuhan Kepala Kantor Cabang Plat Merah ini. Dan dia merupakan Kopda FH dan telah ditetapkan sebagai tersangka juga. Adapun perannya Kopda FH ini sebagai perantara yang mencari orang untuk melakukan penjemputan paksa korban begitu. Dan Kapuspen TNI Brigjen Ferdi juga menyampaikan bahwa motif dari keterlibatan Kopda FH ini merupakan dia diiming-imingi uang begitu. Dia dijanjikan sejumlah uang sehingga dia berkenan untuk terlibat dalam kasus ini, Rolando dan juga pemirsa Berita Satu. Adapun Kopda FH sendiri telah ditahan dan ketika berkasnya lengkap akan disidangkan di pengadilan militer dalam waktu dekat begitu. Ada juga informasi yang kami terima dari keterangan kuasa hukum salah satu tersangka penculikan, yakni Adrianus Agal, menyebutkan bahwa memang benar kliennya yaitu Erasmus ini menerima perintah dari Kopda FH untuk melakukan penjemputan paksa korban. Dan keterangan kuasa hukum Erasmus Wawo ini juga menyampaikan bahwa ada potensi ataupun kemungkinan keterlibatan dari oknum-oknum lain selain dari Kopda FH ini. Namun hal ini masih didalami, dan tentunya juga pada hari ini Polda Metro Jaya masih belum mengungkap sebenarnya motif utama di balik 15 tersangka ini melakukan pembunuhan dan penculikan kepada salah satu kepala cabang Bank Plat Merah ini, Rolando. Dan hari ini rencananya sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat, Polda Metro Jaya akan merilis mengungkap seperti misalnya motif apa yang didalami ataupun juga peran masing-masing akan lebih lanjut diterangkan oleh Polda Metro Jaya pada rilis pada hari ini. Rolando. Baik, terima kasih Zulfakar atas informasi dari Anda dan selamat bertugas kembali.